Sekarang kita lanjut ke hadis babus sholah bisobil ahmar. Bab mengenai sholat menggunakan pakaian warna merah. Hadis 376. Kalau di Fathul Bari, kalau di itu 364 ya. 363. Haddatsana Muhammad bin Ar'arah. Qala haddatsani Umar bin Abi Zaidah dari Aun bin Abi Juhaifah an Abi. Qala berkata itu bapaknya itu, roa itu saya telah melihat Rasulullah terhadap Rasulullah SAW fi kubbatin hamro'a berada dalam kubah yang berwarna merah. Kubah yang maksud di sini adalah tenda gitu. Min adamin yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Warwa itu dan saya pun melihat Bilalan akhoda mengambil Bilal wadu Rasulullah air wudu untuk Rasulullah SAW. Warwa itu dan saya juga melihat an-nasa kepada orang-orang yabtadiruna dzakal wadu'a. Mereka bersegera untuk mengambil air wudu. Aman maka siapa orang asoba yang sampai minhu dari orang itu, minhu dari itu air wudu tadi syai'an sesuatu tamassaha maka segera dia melakukan wudu bihi dengan air wudu tadi. Dan siapa orang yang tidak mendapatkan air wudu itu akhoda min balali yadi sohibihi, maka dia mengambil dari cipratan air temannya. Semaru itu kemudian saya melihat Bilalan akhoda anazatan, beliau membawa sebuah tombak atau tongkat dari kayu. Bahwa kazaha maka beliau menancapkan tongkat itu. Wa kharaja dan keluar Nabi SAW fi hullatin hamro'a dalam sebuah pakaian warna merah. Musyammiron yang bagus itu. Sholat dan kemudian beliau sholat ilal anazati menghadap ke sebuah tongkat itu bin nasi beserta orang-orang rakaat ini dua rakaat. Pada itu dan saya melihat an-nasa kepada orang-orang wadawaba dan juga kepada binatang yang meruna mereka melewat min baina dail anjati di depan itu tongkat. Ini hadis memberikan beberapa penjelasan pada kita bahwa sholat atau kalau kita menggunakan pakaian berwarna merah, termasuk rumah juga di merah, itu tidak apa-apa. Rasulullah juga pernah menggunakannya. Malahan menurut sejarawan itu, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, bahwa warna kecintaan Rasulullah itu adalah warna merah. Termasuk itu yang sekarang di kuburan Nabi di Masjid Nabawi itu kan dikasih lampu atau dikasih tutup kubur beliau itu dengan warna merah kan. Kalau lihat di foto-fotonya. Menurut beliau itu warna merah itulah kesukaan Nabi kan warna hijau gitu kan. Mas sayang warna merah udah pakai yang lain gitu sekarang di kita. Nah, itu warna merah itulah yang dikenakan oleh Nabi. Walaupun tentu tidak hanya merah, nanti ada warna-warna lain, warna putih juga. Jadi di sini memberitakan bahwa Nabi saat itu tendanya juga berwarna merah dan pakaian beliau juga warnanya merah. Artinya menurut kebanyakan ulama tidak apa-apa itu warna merah. Hanya di sini dalam madhab Hanafi wal khilafu fi dzalika ma'al Hanafiyah fa innahum qalu yukrahu. Menurut madhab Hanafi, menurut Imam Abu Hanifah itu warna merah itu justru dimakruhkan di pendapat dalam madhab Hanafi. Tapi kebanyakan madhab yang lain itu tidak masalah, termasuk dalam madhab Syafi'i. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan
marra bin nabi rajulun wa alaihi sabani ahmaroni fasallam alaihi falam yarudda alaihi. Nah, Imam Hanafi beliau beralasan mengapa dimakruhkan karena ada hadis lain. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, disebutkan waktu itu ada seorang laki-laki yang lewat kepada Nabi menggunakan 2 kain berwarna merah. Kemudian si laki-laki itu mengucap salam kepada beliau, falam yarudda alaihi. Nabi itu tidak membalas salam kepada si laki-laki yang berpakaian merah tadi. Nah, berdasarkan hadis ini, itu Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi menyatakan makruh menggunakan pakaian merah. Namun hadis ini wa huwa hadisun dhaiful isnad. Hadis ini adalah sanadnya dhaif. Jadi dengan demikian kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa menggunakan pakaian berwarna merah atau ada warna-warna merahnya di situ. Kemudian waqala Ibnu Tin za'ama ba'dhum anna labsan nabi sallallahu alaihi wasallam litilka allati kana min ajli ghazwi. Nah, ada juga yang mengatakan beralasan mengapa Nabi menggunakan pakaian merah pada saat ini di perjalanan tentu saja. Di dalam sebuah kubah, dalam sebuah tenda, beliau sedang melakukan perjalanan. Nah, menurut ulama yang bernama Ibnu Tin, memang saat itu Nabi SAW mengapa berpakaian serba merah? Karena mau menghadapi peperangan. Untuk melambangkan ada tanda keberanian. Beliau berpakaian merah. Walau ya ini namanya aja diskusi antara para ulama ini. Wa fihi nadrun li annahu kana aqba hajjatil wada wa lam yakun lahu idzaka ghazwun. Tetapi menurut sebagian ulama mengatakan itu peristiwa yang tadi yang diceritakan Nabi itu menggunakan pakaian serba merah dan dalam perjalanan itu ceritanya setelah Haji Wada. Haji Wada itu kan tahun ke-10 Hijrah. Setelah Haji Wada itu tidak ada lagi peperangan. Sehingga bahwa Nabi saat itu menggunakan pakaian merah mau melakukan peperangan terbantahkan. Jadi dalam keadaan biasa pun tidak apa-apa menggunakan pakaian merah. Ya nggak apa-apa. Ini kita melihat memang dari satu dalil itu dibahas di para ulama itu dari berbagai sudut pandang biar memang begitu ada perbedaan-perbedaan pemahaman di antara mereka. Namun kesimpulan bagi kita supaya tidak tetap mana sih yang perlu kita ambil? Artinya pakaian merah itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dari agama. Kemudian di sini ada berita yang lainnya juga kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu melakukan sholat katakanlah di lapangan terbuka di tanah. Nah, pada saat di lapangan terbuka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat sutroh. Sutra itu artinya penghalang, artinya tanda di depan kita. Kalau kita sholat di lapangan terbuka atau di tempat terbuka, supaya sutra itu penanda tempat sujud kita. Sehingga orang yang ada di sekeliling kita tidak boleh melewati tempat sujud kita. Malahan dalam hadis lain itu bunuhlah itu kalau ada orang yang maksa lewat. Itu nggak tahu bunuhnya bagaimana itu. Mungkin bunuh itu sindruk saja gitu kan. Kalau ada orang lewat pada saat kita sedang sholat, nah ini ditandai oleh anazah di sini istilahnya atau tongkat. Jadi kalau zaman Nabi sudah terbiasa sholat itu di lapangan terbuka, di tanah-tanah yang di perjalanan karena belum ada masjid. Nah kita pun kalau kita melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri atau di masjid yang sangat luas, kemudian kita tiba-tiba sholat misalnya di tengah-tengah, termasuk di masjid ini juga harus ditandai supaya itu tempat sujud kita jangan dilewati orang. Nah kalau kita sekarang kan cara menandainya pakai sajadah. Atau ya ada garis-garis ini juga. Itu sebagai tanda bahwa jika ada seorang sholat di situ, maka tidak boleh kita lewat di depan tempat sujud. Tetapi di sini disebutkan di luar tempat sujud, di luar sajadahnya, walaupun di depan tidak apa-apa lewat. Jadi kalau kita mau seperti sajadah itu, nah kalau pas di depan sajadah itu tidak boleh lewat. Bahkan yang orang yang sedang sholat harus menghalanginya kalau ada orang lewat. Jadi,
itu kan aja tangan kita ke depan dijulurkan supaya orang tidak lewat. Jangan dibiarkan, kalau kita kadang-kadang dibiarkan saja. Nah, padahal tuntunan dari Nabi itu julurkan tangan kita menghalangi orang yang lewat, terutama kalau banyak anak-anak kan di sini, Pak. Anak-anak kan kadang ya tidak tahu, mereka atau ya yang belum tahu, begitu beres sholat itu langsung keluar, pada lewat. Nah, kalau mau melewati pas tempat sujud kita, halangi. Tapi kalau di luar tempat sujud kita tidak apa-apa, lewat di depannya juga. Karena di sini juga disebutkan wa ra'aitun nasa wad dawaba yamurruna min baini yadayil anzati. Saya melihat, kata si perawi hadis ini, saya melihat orang-orang dan juga binatang lewat mereka itu di depan anjah, di depan sutroh tadi, atau di depan tanda batas sujud kita. Tidak masalah kalau lewat di situ. Seperti sekarang juga kalau kita bubar, ada yang sedang sholat di situ, lewati di depannya tidak apa, asal jangan di area sujud yang bersangkutan. Kalau di ada yang sujud yang bersangkutan itu terlarang, tidak boleh. Kemudian itu saya kira berita yang bisa diperoleh, tetapi ada juga yang lain berita yang bisa kita dapatkan di sini. Para sahabat saat itu berwudu sebagian menggunakan air limpahan bekas wudu temannya. Dan selama ini kita kenal itu adalah mustakmal. Dalam bahasan kita sebelumnya kan, air mustakmal itu artinya sudah dipakai oleh orang lain, tidak boleh dipakai lagi oleh kita. Nah, memang di dalam mazhab Syafi'i itu adalah makruh, tidak boleh. Makruh kalau ada orang wudu kemudian ditampung, dipakai untuk misalnya nyuci tangan, itu tidak boleh kan. Nah, tetapi dalam cerita hadis ini justru para sahabat itu berburu bekas, sebagian, tidak semuanya, sebagian dari para sahabat berburu bekas wudu teman-temannya karena barangkali airnya terbatas. Sehingga dalam hal ini hukum air mustakmal itu memang hanya makruh saja nanti, bukan sesuatu yang haram. Apalagi kalau di tempat yang seperti begini, agak sulit memperairkan. Tapi kalau di tempat kita air banyak, jadi tidak, jadi usahakan tidak menggunakan air mustakmal. Air mustakmal itu bisa saja didaur ulang kan, kita tampung, kemudian diputar dulu melalui satu penyaringan atau ya dialirkan, kemudian nanti ditarik lagi. Kalau memang agak sulit, air bisa melalui proses recycle, kan? Bisa didaur ulang di beberapa tempat. Kemudian di hadis berikutnya, babus sholah bis sutuh wal mimbal wal khosyab. Bab sholat di atas di loteng dan mimbar yang terbuat dari kayu. Nah, ini diceritakan begini nih. Ini agak panjang, saya ceritakan saja maksudnya. Haddatsana fitnah. Nabi SAW saat itu diceritakan oleh para sahabat, beliau itu belum punya mimbar. Nah, kemudian dibuatkan mimbar itu oleh seseorang, yang dikatakan seseorang di sini adalah budak, budak lian. Kemudian dibuatkan mimbar dari kayu, kayu yang berasal dari hutan. Agak lebar nampaknya, kemudian disimpan di depan di mihrab. Ya mungkin seperti inilah, kita bayangkan ini saja di mimbar ini. Kemudian mimbar itu agak luas. Nah, Rasulullah SAW itu beliau sholatnya di atas mimbar. Jadi bukan di mihrab sini, tapi di atas mimbarnya itulah beliau sholat. Tetapi cara sholatnya itu begini. Pada saat beliau berdiri dan ruku di atas mimbar, tapi pada saat mau sujud beliau turun. Sujudnya itu di bawah di sini. Ini cerita hadis di sini. Sehingga berdasarkan hadis ini dinyatakan bahwa kalaulah imam di atas lebih tinggi daripada makmum tidak apa-apa. Hadis ini memberikan
penjelasan bahwa kalau imam di tempat yang lebih tinggi daripada makmum tidak masalah. Seperti kita ini kan lebih tinggi sedikit nih. Tidak ada masalah, tidak mesti harus rata. Karena Nabi SAW juga beliau mempraktekkan seperti itu. Malahan beliau itu mempraktekannya itu di sholat waktu berdiri dan rukunya di atas mimbar, tapi waktu sujud beliau turun dari mimbar, sujudnya di tanah. Karena barangkali tidak cukup mimbarnya, tidak terlalu lebar. Kalau untuk dipakai sujud, maka beliau turun. Maka di sini nanti para ulama mengatakan yashir bidzalika ilal jawaji. Menurut para ulama tidak apa-apa sholat imam di atas mimbar, sebagaimana dipraktekkan di Masjidil Haram juga kan. Di Masjidil Haram itu ada ruangan-ruangan di pinggir-pinggirnya itu yang lebih rendah. Untuk para jamaah haji itu di sekeliling Masjidil Haram ada ruangan yang lebih rendah, sehingga kita itu di bawah imam. Imam itu ya jauh di depan Ka'bah, tetapi kan lebih tinggi itu kan. Nah, beberapa jamaah itu ada di bawah. Itu karena memang pernah Nabi contohkan seperti itu. Atau sebaliknya makmumnya malah di atas, itu juga tidak masalah. Tidak dalam keadaan sejajar antara imam dan makmum. Toh Nabi juga memberikan contoh seperti ini. Di sini kesimpulannya, Fa'innam aradu annan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW kan a'la minan nasi. Nabi lebih tinggi posisinya dibanding dengan jamaah. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ayyakuna al-imamu a'la minan nasi bihadal hadis. Keberadaan imam lebih tinggi dibandingkan dengan jamaahnya berdasarkan hadis ini. Kemudian di sini disebutkan wal ikhlafu fi dzalika an ba'di tabi'in wa anil malikiyah bil makanil murtafi liman kana imaman. Nah, tetapi dalam mazhab Maliki ada beda pendapat di sini. Menurut mazhab Maliki itu tidak boleh dalam mazhab Imam Malik itu. Jadi antara imam dan makmum itu harus dalam posisi sejajar. Padahal kita tahu mazhab Maliki itu di Saudi itu bukan Maliki, itu Hambali. Dipakai di Saudi Arabia yang Wahabi itu mazhab Hambali. Jadi tidak masalah. Sehingga Masjidil Haram juga ada posisi yang berbeda-beda. Tapi kalau mazhab Maliki itu kalau tidak salah di daerah Afrika banyak penganutnya. Menurut mazhab Maliki itu tidak boleh dipisah atau posisi imam dan makmum harus dalam sejajar begitu. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi ada saja berbeda pendapat, tentu ini juga ada alasannya juga. Ini penjelasan bahwa tadi mimbar itu terbuat dari kayu. Kemudian Pak, bisa mangga Bu. Yang tadi itu Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kaitan dengan posisi imam tadi kan, kalau imam Hambali ya tadi yang menyatakan bahwa tidak boleh yang sejajar, tapi Hanafi Hambali tadi. Bisa agak keras Bu. Kalau misalnya rasanya kurang begitu keras. Ya. Gitu. Ini terkait dengan Imam Hambali, dengan tadi posisi imam Pak. Ya, jadi kan ada yang sejajar dengan makmum, ada juga yang bisa lebih tinggi daripada makmum. Nah, barangkali kan perbedaan-perbedaan ini, kalau saya melihatnya sih ada fleksibilitas tadi itu barangkali ya, ada fleksibilitas di dalam pelaksanaan ibadah itu, karena Nabi juga sangat memahami ke depan itu bahwa umatnya itu akan beragam begitu. Nah, apakah seperti itu gitu, sehingga mungkin di dalam syarah hadisnya atau juga di syarah hadisnya sehingga menyatakan ada tidak seperti itu, bahwa ini adalah satu hal yang memang tidak harus untuk dipertentangkan begitu. Jadi perbedaan-perbedaan ini adalah untuk membuka fleksibilitas tadi, bahwa misalnya pada satu saat kondisinya seperti tadi yang boleh imam itu di atas, tapi pada satu saat bisa juga di bawah. Jadi bukan berarti
apa ya, pemikirannya tuh kan artinya ya tadi kalau saya ininya fleksibilitas. Apakah seperti itu atau juga ada hal-hal lain gitu yang menyebabkannya? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Terima kasih, Pak. Oh ya, Bang. Dari sisi sudut pandang katakanlah dari kita sebagai katakan yang melakukan kajian ini, itu betul sebagai suatu fleksibilitas. Tetapi nanti dari seperti para penganut, katakanlah penganut madhab yang fanatik gitu, itu adalah sudah tersegmen-segmen gitu ya. Artinya kalau menurut para penganut madhab yang fanatik itu, kalau sudah menganut satu madhab, tidak boleh menganut pendapat madhab yang lain. Sehingga dari sini terbantahkan fleksibilitas itu. Tetapi bagi kita yang tidak terlalu terikat kuat lah begitu dengan pendapat-pendapat madhab atau memegang satu madhab, itu adalah fleksibilitas gitu. Jadi dalam hal ini jangan terpaku dengan satu cara, bisa dengan beragam cara itu. Toh para ulama juga di sini memiliki berbagai ragam pandangan. Pada saat kita misalnya menghadapi keadaan seperti itu, tidak apa-apa kita mengubah pandangan itu, yang penting tetap sholat berjalan gitu. Jadi dalam hal ini tergantung sudut pandang saya kira. Kalau dari mereka, katakanlah seperti ada salah seorang ulama di Indonesia juga, seperti Kiai Haji Sirojudin Abbas, dalam bukunya mengatakan tidak boleh kita mengubah-ubah madhab, itu kan harus dalam satu madhab tertentu. Kalau menyatakan tidak boleh terus. Tapi kalau kita berpindah madhab itu adalah kelihatan pelin-pelan. Gitu. Jadi menurut para penganut fanatik itu dilihatnya itu tidak konsisten. Tetapi bagi yang tidak begitu kuat atau tidak terikat kuat dengan itu, yaitu bagian dari fleksibilitas. Seperti juga diperlihatkan dalam pendapat-pendapat madhab Syafi'i misalnya. Wudhu itu batal jika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Tetapi pada saat tawaf tidak batal. Ada fleksibilitas juga di situ. Jalankan saja. Saya kira gitu mungkin Bu ya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian kita lihat di hadis. Kemudian di hadis juga dinyatakan bahwa wafil hadisi jawazus sulati alal hashmi. Hadis di atas juga menceritakan bahwa bolehnya sholat di atas kayu. Itu kan tadi Nabi sholat di mimbar itu di atas kayu. Jadi tidak apa-apa. Malahan nanti ada hadis yang lain, ada penjelasan lain, Nabi SAW juga sholat di atas batu. Jadi tidak masalah kalau kita juga di atas batu sholat bisa-bisa saja. Misalnya kita sedang berada di hutan, disitulah kita sholat. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad Abdul Rahim dan seterusnya dari Anas bin Malik, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, sakoto, beliau itu terjatuh an parsihi dari kudanya. Baju hisyat, beliau itu terluka, sakuhu betisnya, aukatibuhu atau berikatnya. Wa'ala dan Nabi SAW mengungsi bin nisaihi dari istri-istri beliau syahron selama 1 bulan. Artinya tidak bersama istri-istrinya. Mungkin kalau sekarang isolasi mandiri gitu. Fajalasa, maka duduk Nabi bi masyrubatin dalam sebuah tempat gitu. Lahu darajatuha yang agak tinggi maksudnya. Ada tangganya min juduin dari pelepah atau dahan dan kurma. Pak Tahu maka mendatangi kepada Nabi ashabu para sahabat menjenguk gitu. Ya'udunahu mereka menjenguk Nabi. Fasolla maka kemudian Nabi sholat beserta para sahabat dalisan sambil duduk. Wahum pada itu para sahabat kiamun sholatnya sambil berdiri. Alamma sallama kemudian selesai salam Nabi SAW bersabda. Innama ju'ilal imamu sesungguhnya imam itu dijadikan liutamma untuk diikuti. Bihi terhadap imam itu. Fa idza kabbaro maka apabila imam takbir, maka biru maka kalian jamaah juga harus ikut takbir. Wa idza raka'a dan apabila ruku itu imam, parka'u kalian juga harus ruku. Wa idza sajada dan apabila sujud imam, pasjudu kalian juga harus sujud. Wa in shalla dan apabila salat imam itu qaiman sambil berdiri, fasallu maka kalian juga salat qiyaman sambil berdiri juga.
Harusnya seragam maksudnya di sini. Tetapi dalam praktek hadis ini kan tadi Nabi karena dalam keadaan sakit, beliau itu sholatnya sambil duduk sebagai imam. Nah, makmumnya sambil berdiri. Dan ternyata oleh Nabi tidak dilarang dalam arti secara keras. Di sini hanya pemberitahuan saja. Sebaiknya kalian itu kalau ikuti posisi imam. Imam berdiri, kalian berdiri. Berarti pemahamannya, mafhum muwafakohnya gitu. Pemahaman sejalannya kalau imam duduk, ya ikut duduk juga. Gitu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Imam duduk tetap itu jamaah para sahabat dalam keadaan berdiri. Artinya boleh saja. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musaddad an Khalid, qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani dan seterusnya dari Siti Maimunah. Qalat berkata Siti Maimunah, karena ada Rasulullah SAW yusolli beliau salat wa inna hidha ahu, dan Nabi itu menempel itu kan bagian dari kain beliau itu atau bagian anggota beliau itu terhadap Siti Maimunah wa anna haidun, pada saat itu dalam keadaan haid. Baru bama asobani, dan pada saat Nabi nempel kepadaku saubuhu, pakaian dari Nabi, idza sajada, apabila Nabi dalam keadaan sujud. Ini sama seperti dalam bab tentang haid, bahwa apabila seseorang sholat misalnya di rumah, kemudian di depannya atau sebelahnya ada istrinya yang sedang haid, kemudian terkena kepada istrinya, itu tidak membatalkan sholat. Boleh saja. Soalnya badan istrinya itu suci, gitu kan, yang sedang haid itu. Yang najis itu adalah darah haid saja. Tapi kalau badannya itu suci. Jadi walaupun kita terkena pada saat sedang sholat itu, ya kain kita terkena yang sedang haid, tidak menyebabkan sholat itu batal. Tidak masalah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, karena kita tahu rumah Nabi itu ya memang kecil-kecil, kamar-kamar beliau itu. Sehingga pada saat beliau sedang sholat, istri-istrinya itu ya mau ikut duduk, tapi duduknya tidak ada tempat lain selain dia tempat sholat itu. Sehingga ya nempel-nempel saja pada saat Nabi sedang sholat itu dengan istrinya yang sedang haid. Jadi wastadal lebih hunaka ala anna ainal haidi tahiratun. Ini hadis merupakan dalil bahwa sungguhnya jasmani atau tubuh seorang perempuan yang sedang haid itu tahiratun, suci. Jangan dianggap najis juga. Yang najis itu darah haidnya. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah qala akhbarana Malik an Ishaq an Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik anna jaddatahu, sesungguhnya neneknya itu Anas bin Malik, Mulaikah namanya, Da'at mengundang Rasulullah kepada Rasulullah SAW itu amin untuk sekedar menikmati makanan, jamuan beliau. Sona'athu, yang si nenek itu buat memang khusus untuk menjamu Nabi. Pakala, maka saat itu Nabi SAW memakannya, minhu dari makanan yang dibuat oleh neneknya Anas bin Malik. Sumakola, kemudian Nabi bersabda setelah makan, kumu, berdirilah kalian, siap pali usolli, maka aku akan sholat mengimami lakum bagi kalian. Kola, kemudian berkata Anasun Anas, pakumtu, maka aku berdiri ila hasirin, di atas tikar lampit, gitu. Lana yang kami miliki, qadis wadda, yang telah menghitam, bintu lima lubisa, karena kelamaan dipakainya. Ya sudah agak jelek gitu. Tuhu, maka aku menyipratinya itu lampit atau tikar tadi bimain menggunakan air. Pakoma, maka berdiri Rasulullah SAW, wasofabtu, dan aku juga membuat sop, wal yatima, dan seorang anak yatim, warawahu, di belakang Nabi. Wal azuzu, dan nenek itu
nenek Anas bin Malik min waraina di belakang kami. Fasolla maka sholatlah beserta kami Rasulullah SAW rakaat ini 2 rakaat. Sunman sorba kemudian beliau berpaling. Ini memberitakan kepada kita perihal zaman Nabi juga sudah biasa. Para sahabat itu suka mengundang Nabi dengan maksud untuk menjamu beliau, dimasakkan, kemudian setelah matang Nabi diundang ikut makan bersama di rumah itu. Malahan yang undang di sini seorang perempuan yang sudah sepuh. Rasulullah datang juga untuk mengindahkan undangan tadi. Nah, setelah selesai makan, tentu saja pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada tidak banyak sahabat yang hadir, hanya beberapa orang saja, yaitu Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu boleh dikatakan ajudan Nabi lah. Beliau itu memiliki ajudan, yaitu Anas bin Malik. Kemudian ada seorang anak yatim. Nah, pada saat sholat, ini nampaknya sholat sunnah. Nabi SAW membuat formasi saf. Ini yang perlu kita contoh juga dalam sholat keseharian. Ya. Makanya punten saya suka agak cerewet ini. Nabi SAW pada saat itu formasinya beliau sebagai imam di depan, kemudian Anas bin Malik dan seorang anak yatim di belakang Nabi itu rapat di situ. Kemudian ada seorang nenek yang menjadi makmumnya itu persis di belakang Nabi. Jadi kalau jamaah perempuan itu kalau hanya sendirian harus di belakang imam. Ini contohnya yang jelas, ini hadis sahih. Jadi kalau saya cerewet, ibu yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, ke tengah. Bukan apa-apa, bukan selera pribadi, tapi ikut contoh Nabi begitu maksudnya. Punten. Kadang-kadang suka kalau sholat duhur asar, kalau subuh kan banyak. Nah, ini memang begitu. Contoh dari Nabi SAW, sholat kalau berjamaah, kalau sendirian nanti makmumnya itu agak ke depan. Malahan agak sejajar antara imam dan makmum. Tapi begitu ada makmum kedua, apakah imam yang maju atau makmum yang mundur? Tapi yang dicontohkan dalam sebuah peristiwa itu makmum yang disuruh mundur oleh Nabi, disuruh mundur gitu kan. Jadi gerakan-gerakan dalam sholat selama itu wajar dan tidak berlebihan, tidak apa-apa. Ya seperti tadi kalau ada orang lewat di depan kita, kita halangi pakai tangan. Boleh kan. Atau kalau kita punya makmum, kemudian ada makmum berikutnya datang, kita isyaratkan supaya mundur pakai tangan juga tidak apa-apa sebetulnya. Atau juga gerakan pada saat katakanlah di depan kita itu ada saf, ada orang batal keluar. Nah yang di belakangnya boleh maju saja. Kita kan tidak biasa itu begitu. Takut batal. Tidak. Jika itu dilakukan untuk melengkapi sholat, saf misalnya. Dalam keadaan kita sholat juga maju saja. Kecuali kalau bukan untuk gerakan sholat. Misalnya ada layangan masuk ke masjid nih. Kita tangkap sedang sholat. Nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar tadi melengkapi saf di depannya yang kosong, maju saja. Tapi itu teh berat bagi kita. Tidak biasa lah. Bukan berat ya. Tidak biasa. Sehingga pada enggan. Jangankan sedang sholat. Dalam keadaan belum sholat juga suruh ke depan itu. Pada nggak mau biasanya. Oke. Berikutnya hadis penjelasannya panjang. Nah, di sini disebutkan gini, wa fi hadzal hadisi minal fawaidi ijabatud dakwah. Nah, yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini bahwa ijabatud dakwah, kita harus mengindahkan undangan. Sehingga nanti kan ada hak seorang muslim kepada muslim lain itu ada 6. Atau kewajiban. Hak itu nanti akan berkelindan sebagai kewajiban. Hak kita tapi kewajiban orang lain kan, atau kewajiban kita hak orang lain. Nah, itu salah satunya apabila diundang harus datang. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Walaupun yang undang itu seorang nenek ngajak makan mau menjamu Nabi, Nabi tetap datang. Namun beliau tidak datang sendirian supaya tidak terjadi fitnah. Ngapain ke rumah nenek-nenek?
beliau membawa itunya apa, cucunya, cucu si nenek tadi itu, yang pas itu juga ajudan Nabi dan seorang anak yatim. Itu adalah salah satunya ijabatud dakwah, mengindahkan undangan walaupun seorang perempuan yang mengundangnya. Kemudian wasolatun nafilah. Nah, manfaat kedua bahwa sholatun nafilah, sholat sunnah, ternyata tadi itu yang 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi itu sholat sunnah. Itu tidak masalah diberjamaahkan. Jadi kalau kita nanti sholat tarawih, diberjamaahkan, ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Toh ada contoh dari Nabi tadi, bahkan Nabi sholat 2 rakaat. Boleh jadi itu sholat duha. Gitu kan. Jadi kalau sholat duha juga mau diberjamaahkan di rumah, bisa saja. Supaya seragam semuanya ikut. Apalagi sholat memang dicontohkan dari Nabi berjamaah seperti tarawih atau sholat kusuf, sholat gerhana, sholat id dan sebagainya. Itu tidak masalah, boleh dilakukan. Kemudian, nah itu tadi aturan sab itu ya. Aturan sab jelas seperti itu, bahwa sab perempuan apabila sendirian itu harus di belakang imam. Jangan di kiri atau kanan. Ini jadi patokan kita. Kemudian ya sab perempuan itu harus di belakang, jelas itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita tangkap dari hadis itu. Kemudian sekarang bab salat ala khumroh. Salat di atas sajadah maksudnya di sini. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Subah, haddatsana Sulaiman dan seterusnya. Qalat berkata Siti Maimunah dari istri Nabi. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam al khumroh. Nabi salat di atas khumroh. Maksudnya begini, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kan sudah biasa di masjid itu, masjidnya itu tidak pakai tehel seperti ini, belum ada, masih tanah saja. Masjid Nabawi itu. Nah, Nabi biasa sholat itu ya di atas tanah. Namun, kalau di rumah suka juga menggunakan sajadah. Itu yang kita sekarang pakai itu. Di sini khumroh disebutnya itu. Sajadah, tapi pengertiannya itu sajadah ada yang kecil, ada yang lebar. Nanti ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama mengenai sajadah tadi itu. Nah, kita lihat di hadis berikutnya saja yang agak mirip juga. Haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik dan seterusnya dari Siti Aisyah ini, istri Nabi SAW. Kuntu ada aku ini anamu, aku tidur. Baina yaday Rasulullah, di depan Rasulullah SAW. Warijlaya, dan kedua kakiku ini fi kiblatihi, ada di arah kiblat Nabi. Faidah sajadah, maka apabila sujud Nabi, gomazani, maka Nabi itu memberikan isyarat supaya dilipat kakinya gitu kan. Aku bantu, maka aku melipat rejlaya, kedua kakiku. Faidah koma, maka apabila berdiri Nabi, basat huma, maka aku melonjorkan lagi kedua kaki itu. Qolat, kemudian Siti Aisyah berkata, wal buyutu, dan rumah-rumah yaumaidin pada saat itu laisa fiha masabihu. Memang tidak ada lampu-lampu, dalam keadaan gelap. Nabi waktu itu sholat malamnya itu. Ini memberikan berita sama seperti yang diberitakan oleh Siti Maimunah di atas, bahwa Nabi SAW saat itu beliau sholat malam, kemudian tempatnya sempit, Siti Aisyah sedang tidur di depan Nabi, tempat sujud Nabi itu untuk kaki Siti Aisyah. Itu kita dari sini dapat info lagi bahwa betul kamar Nabi itu sempit. Mengapa sempit? Nah, Siti Aisyah sampai harus tidur di situ. Kalau ada tempat lain tentu saja tidak akan menghalangi Nabi sujud. Jadi betapa kecilnya rumah Nabi. Mungkin ukuran 1x2 meter kali. Kamar beliau dengan Siti Aisyah itu. Karena begitu, Siti Aisyah selonjor gitu, waktu Nabi berdiri. Tapi waktu Nabi mau sujud, kaki Siti Aisyah dilipat. Jadi artinya, kalau kita sholat di depan orang tidur juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja.
Tapi kalau tempatnya luas ya jangan sengaja suruh tidur di depan kita. Juga. Nah, kemudian dalam keadaan gelap. Nah, artinya memang nanti menurut kita memang menurut dalam fikih sebaiknya sholat itu dalam keadaan terang. Gelap itu makruh. Ternyata Nabi itu melakukannya dalam keadaan gelap. Ya karena saat itu belum ada lampu-lampu. Ya kalaupun lampu ada mungkin baru dinyalakan saat dalam keadaan jaga. Kalau saat tidur itu lampu itu dimatikan. Memang begitu juga sunnahnya pada saat tidur sebaiknya lampu-lampu itu dimatikan. Artinya menggunakan lampu-lampu kecil gitu. Juga pelajaran untuk menghemat energi mungkin dari Nabi SAW. Malahan sampai Nabi melakukan sholat malam juga dalam keadaan gelap. Laisa fiha masabihu, tidak ada alat-alat penerang. Nah, kemudian yang jadi masalah di sini, tadi kan Nabi begitu sujud itu memegang kaki Siti Aisyah supaya kakinya itu dilipat. Artinya terjadi apa itu pegangan gitu kan. Tangan Nabi memegang kaki Siti Aisyah. Ternyata Nabi terus melanjutkan sholat, artinya tidak membatalkan sholat Nabi SAW itu. Dengan kata lain, wudhunya tidak batal. Nah, ini yang menjadi alasan para ulama yang menyatakan bahwa memegang kulit perempuan atau bersentuhan kulit itu tidak batal. Ini salah satu hadisnya. Menurut yang mengatakan tidak batal. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada analisa lain. Betul, waktu itu Nabi itu memegang kaki Siti Aisyah. Tetapi kebiasaan perempuan-perempuan Arab sejak dahulu, mungkin juga sampai sekarang, kalau tidur itu mesti menggunakan celana panjang, begitu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ada kemungkinan waktu juga Siti Aisyah itu menggunakan celana panjang atau kain penutup kaki, selimut lah. Sehingga yang dipegang oleh Nabi itu tidak langsung kaki, tetapi ada penghalangnya selimut. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Yang dalam istilah fikih itu disebut ihtimal. Ihtimal itu yaitu ada kemungkinan tadi keraguan di situ. Tidak langsung bersentuhan kulit, tetapi ada kain penghalang. Nah, kalau ada kain penghalang bersentuhan juga tidak membatalkan, memang begitu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab lain, mau ada penghalang maupun tidak batal. Yang membatalkan itu adalah jima. Gitu. Ini itu mengapa beda-beda pemahaman di antara para ulama. Katakanlah dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama begitu, tetapi yang dipegang oleh Persis atau Muhammadiyah tidak itu, kan tidak batal. Nah, sebetulnya tidak jauh beda. Dalilnya itu juga, hanya cara menafsirkan yang berbeda. Sehingga sebetulnya kita satu aliran. Tidak perlu berantem lah, beda dikit gituan mah. Kalau dulu, itu dari speaker satu ke speaker yang lain di kampung saling teriak-teriak soal yang begituan. Bukan apa, saya waktu itu menyaksikan langsung. Karena waktu di pesantren kan suka ditugaskan untuk mengisi ceramahan di masjid-masjid itu. Masjid yang saya datangi itu sedang bersahut-sahutan mengenai persoalan hal-hal yang kayak gini dengan masjid sebelahnya. Hanya persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, dipersoalkan satu kampung berbeda. Nah, sebetulnya itu satu rumpun tetap sama sebetulnya. Tidak perlu terjadi, kita saling menghargai saja kalaupun ada beda dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah begini. Nah, kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Bukair dan seterusnya, akhbaroni Urwah anna Aisyata, sesungguhnya Siti Aisyah, akhbaratu memberitakan Siti Aisyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, yusolli, salat Rasul, wahya bainahu, sama ini dengan yang tadi, Siti Aisyah berada di depan Nabi dan di antara dengan kiblat. Jadi artinya ada di tengah-tengah. Ala firasy ahlihi, ya ada di tikar keluarga. Iktiradul janajati, dengan sikap tidur Siti Aisyah seperti tidurnya jenazah. Ya, kita tahu tidur jenazah itu kan
telentang, tangan di atas dada begitu. Ya begitu, tidak apa-apa gitu. Di belakang itu Nabi sholat. Sehingga bagi kita juga, kalau kita sholat di depan ada orang tidur, nggak apa-apa. Silahkan saja. Bukan menyolati itu yang di depan. Kan? Tapi ya tidak menyebabkan terlarang sholat kalau di depan orang tidur. Atau ya kita tahu misalnya di sini di belakang ini kan ada orang tidur itu kan. Nah, kita sholat di sini tidak menyebabkan sholat itu batal atau terganggu. Silahkan tidur, sholat lanjutkan saja. Malahan ada beberapa masjid, bukan beberapa, banyak masjid di kita itu seperti masjid di alun-alun, Masjid Agung. Setiap Masjid Agung boleh jadi begitu. Masjid Agung Garut, Masjid Agung Bandung, ya Masjid Raya kalau sekarang, mungkin Masjid Agung di kabupaten lain, di depannya itu kuburan itu kan. Nggak masalah sih. Kuburan para pendiri masjid kelihatannya. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf, Haddatsana dan seterusnya dari Urwah, Annan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan di atas tadi, bahwa di depan Nabi yang sedang sholat itu Siti Aisyah telentang sebagaimana telentangnya jenazah, dan itu tikar yang dipakai oleh Siti Aisyah itu adalah tikar juga yang biasa dipakai Nabi tidur bersama beliau. Antara beliau, Nabi SAW dengan Siti Aisyah, di situ tempat tidurnya. Wafihi anna sholata ala naimi la takroh. Ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita sholat menghadap kepada orang yang sedang tidur tidak makruh, artinya boleh-boleh saja. Kemudian hadis terakhir, Haddatsana Abdul Walid bin Hisham, Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik, dan seterusnya dari Anas bin Malik, kunna ada kami semua, nusolli kami sholat, Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadhu maka meletakkan ahaduna salah seorang di antara kami, terobas sobi ujung pakaiannya itu min syiddatil hari karena saking panasnya di makanis sujud di tempat sujud. Nah ini agak panjang bahasanya, walaupun hadisnya pendek. Nah, artinya gini Pak, para sahabat Nabi waktu itu menggunakan pakaiannya, ya pakaiannya pada panjang dipakai untuk sajadah, tetapi pakaian itu nempel ke badan, tapi panjang kan, karena biasanya sholat di atas tanah. Nah, karena saat itu saking panasnya, maka sajadahnya itu dipakai sajadah lah gitu. Tetapi sajadahnya itu dari katakanlah sorbannya itu, sorban yang panjang diletakkan di depan, tetapi masih nempel di badan. Nah, ini nanti bahasanya ada beberapa pemahaman, karena dalam mazhab Syafi'i itu kita tidak boleh pakai sajadah yang sajadah itu ikut bergerak dengan badan kita. Maka karena itu sajadah kecil itu tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Yang suka Bapak Ibu bawa kan gitu. Karena itu ikut bergerak. Karena begini, kalau ada yang menghalangi seperti mengapa kita pakai kopiah gitu kan maksudnya, supaya rambut kita itu tidak menghalangi jidat kita pada saat sujud. Maka kita pakai kopiah. Jadi kopiah ini untuk menghalangi supaya tidak ada rambut. Supaya pada saat sujud langsung jidat ini kena tempat sujud. Nah, kalau tempat sujud itu sengaja kita halangi pakai sajadah yang tidak memenuhi syarat mazhab Syafi'i, sujudnya tidak sah. Karena kata Nabi, anggota sujud itu ada 7. Jidat, kedua tangan ini, kedua lutut, dan kedua ini ujung-ujung kaki. Itu harus kena semuanya. Kalau hidung itu tambahan. Hidung itu mau kena bagus, tidak pun tidak apa-apa. Tetapi jidat ini harus sujud dalam keadaan terbuka, jangan tertutup. Maka kalau kopiah itu tujuannya pakai kopiah itu dalam rangka supaya rambut yang panjang, kan zaman sahabat umumnya panjang-panjang, maka ditutupi dengan catatan ini tidak menghalangi
menghalangi jidat. Kalau di kita malahan kopiah sengaja dilelepkan untuk menghalangi jidat saat sujud. Harusnya kalau pada saat sholat dibuka begini. Pada saat di luar sholat boleh lelepkan lagi, gitu, Pak. Terbalik-balik. Nah, dalam mazhab Syafi'i nanti kemudian kalau sajadah yang harus dipakai itu adalah sajadah yang tidak menyebabkan ikut bergerak dengan bergeraknya badan. Seperti ketentuannya sajadah itu harus nyambung ke kaki. Ya, seperti sajadah itu, nah itu baru disebut sajadah yang memenuhi syarat dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kalau sajadahnya hanya berupa sapu tangan diletakkan di depan, itu sama saja dengan kopiah yang dilelepkan pada saat sujud menghalangi jidat sehingga sujudnya tidak sah begitu. Dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam mazhab lain tidak masalah. Ini buktinya dari hadis ini. Oh, pada saat itu para sahabat Nabi juga beliau itu sujud pakai pakaian mereka. Tetapi ya, di sini banyak kemungkinan ada ihtimal tadi. Kemungkinan pakainya panjang, kalau pakaian panjang memang tidak apa-apa dipakai tempat sujud asal tidak ikut bergerak pada saat bergeraknya badan. Gitu. Biar kita tahu saja ke urusan hal-hal kecil, karena yang seperti begini tidak akan dibahas waktu sekolah di SD, SMP sampai universitas kan Pak. Nah, di sini baiklah kita melihat hal-hal yang seperti ini. Ternyata percaturan keilmuan itu dalam Islam itu demikian panjang sebetulnya. Banyak ceritanya. Perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kebanyakan menurut gini, wastadalla bihi ala ijazati sujudi ala saubi. Berdasarkan hadis ini, maka boleh sujud menggunakan pakaian yang kita pakai. Al-muttasil bil musalli, yang nyambung kepada orang yang sedang sholat. Artinya, sajadah, katakanlah selendang kita itu panjang, nah sebagian dipakai sajadah, sebagian nempel. Nah, itu tidak apa-apa berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian waqala Nawawi, menurut Imam Nawawi, bihi qala Abu Hanifah wal jumhur. Itu teh pendapat menurut Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ulama tidak apa-apa. Tetapi wahamalu asy-Syafi'i ala sabil munfasil. Menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh, harus munfasil. Munfasil itu tidak boleh nyambung, harus diletakkan sebagai sajadah saja. Tidak boleh dipakai di pakaian kita, harus tersendiri sebagai sajadah, itu baru sah sebagai sajadah. Nah, memang seperti tadi pendapat dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh ikut bergerak sajadah dengan bergeraknya badan. Jadi kalaupun mau pakai baju kita sebagai sajadah boleh, asal dilepas bajunya gitu. Dengan catatan sebagian dari baju kita itu diinjak oleh kaki kita supaya itu dianggap sebagai sajadah yang nyambung tadi. Nah, dalam hal ini apakah kalau gitu saya tidak boleh pakai sajadah kecil? Nah, kalau mau ikut mazhab Syafi'i jangan. Tapi kalau menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama dan Abu Hanifah, enggak apa-apa. Kadung sudah punya kan, bahkan itu menjadi souvenir juga. Waktu pernikahan souvenirnya itu sajadah kecil, masa dibuang? Ya udah bawa saja. Kalau saya dipakai untuk di mobil saja itu. Untuk menghalangi sinar matahari kalau ada itu, kalau sedang parkir itu bagus juga itu. Untuk hiasan juga itu. Itu saya kira hadis-hadis ini wapi jawajul amali al-qalil bisalah. Nah, ini juga hadis di atas memberikan penjelasan bahwa pergerakan sedikit saja dalam sholat tidak apa-apa. Karena begini, di dalam mazhab Syafi'i itu sholat dengan bergerak terus-terusan secara 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Seperti gagarok misalkan, menggaruk-garuk, kalau kita gatal, digaruk-garuk begini, dalam mazhab Syafi'i batal itu. Nah, bagaimana supaya tidak membatalkan menggaruk-garuk dalam mazhab Syafi'i? Jangan lakukan dengan cara analog. Gitu kan. Kalau menggunakan istilah sinyal. Analog itu ya itu garuk-garuknya begini. Tapi pakailah secara digital. Digital itu garuk sekali, diam dulu. Kedua, diam lagi. Ketiga, pakai patah-patah. Nah, kalau itu tidak membatalkan sholat. Itu cara ngakali saja. Supaya tidak
tidak secara terus-terusan yang menurut mazhab Syafi'i batal. Namun melihat dari praktek Nabi pada saat sholat, beliau juga memberikan contoh melakukan pergerakan yang beragam. Seperti beliau itu waktu itu menggendong cucunya, yaitu Umamah. Umamah itu putrinya Siti Jenab. Waktu itu Nabi SAW sambil ngasuh mungkin ya, beliau sholat di rumah sambil menggendong cucunya Umamah itu. Saat beliau berdiri, cucunya itu di pangku. Kan yang namanya mangku itu pasti ada pergerakan itu. Saat beliau sujud, itu bayi itu diletakkan di sebelahnya. Baru Nabi sujud. Begitu mau berdiri, di pangku lagi. Pasti ada pergerakan. Nah, itu artinya Nabi juga memberikan contoh seperti itu, ada pergerakan. Sehingga menurut para ulama di sini, dalam kitab Fathul Bari, tidak apa-apa. Seperti tadi, ada pergantian imam. Misalnya imam batal, nah yang di belakangnya maju saja. Tidak apa-apa, melangkah. Hanya untuk menyiasati tadi menurut mazhab Syafi'i, langkahnya itu pakailah langkah yang digital tadi, yang patah-patah. Jangan analog, apalagi sambil lari. Nah, itu membatalkan. Sama seperti bapak atau ibu ingin ikut sholat berjamaah, tetapi baru nyampe di situ, di pintu, imam itu sudah membaca surat. Aduh, takut ketinggalan nih. Maka tidak apa-apa, takbiratul ihram di situ. Nanti dari situ jalan ke sini, gitu kan. Tetapi jalannya itu harus patah-patah itu. Kayak robot juga mungkin. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab lain ya udah masuk saja, gitu kan. Nanti di sini saja sholatnya langsung setelah masuk ke dalam saf. Nah, dalam hal-hal yang sifatnya darurat, tidak apa-apa kita melakukan pergerakan seperti tadi kita ada saf, di depan ada orang yang mundur karena batal, kita maju saja. Mari kita biasakan. Atau di sebelah kita tiba-tiba ada orang yang keluar, kita geser saja. Merapat ke arah imam. Yang lainnya juga harus ikut geser. Namun di kita itu tidak biasa begitu. Ada geser, tapi sebelahnya itu jong-jong gitu kan. Kita mau ikut geser. Tapi kalau kita tarik gini, itu nanti malah marah. Ngapain megang-megang? Jadi batal semuanya kan gitu. Harusnya ngerti, merapatlah ke arah imam gitu, yang sebelahnya itu. Jangan dibiarkan itu saf kosong. Itu ajaran Nabi, bukan ajaran siapa-siapa. Yang harus kita ikuti sebisa-bisanya, selama kita masih bisa. Kalau sudah tidak bisa, ya udah, mau apa lagi. Saya kira itu barangkali untuk pembahasan kali ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan.